kita tahu akhir-akhir ini yang menjadi viral dan juga pemberitaan di mana-mana adalah ketika seorang Ria Ricis menggugat cerai sang suami Teuku Ryan. Iya. Kenapa kok bisa digugat cerai? Apakah ada masalah? Karena kabar yang satu ini sebenarnya nggak enak banget ya. Sedih tahu. Apa? Bahasanya apa? Aku sedih deh kalau berkaitan dengan perceraian, aku sedih. Perceraian. Orang kita kan datang ke nikahannya mereka. Oh, kita datang ke pernikahan. Lu datang nggak Padahal pernikahannya? kita kan ngerayain kan selalu pagi-pagi Ambiar nih bikin cerai orang ya. Ada mana ada. Usir dia dari kampung kita, usir. Sembarangan banget ngomongnya dia. Soalnya kan gua korbannya juga cuy. Ya lu itu mah bukan programnya, enak aja. Baik, tapi di sini juga pagi-pagi Ambiar juga mempertemukan cinta. Betul, itu yang benar ya. Oke, kita akan hadirkan ini kerabat dari Ria Ricis di mana dia akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi termasuk gugatan cerai dari Ria Ricis untuk Teuku Ryan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Zeda Salim. Siapa nyantuk? Halo. Selamat pagi Kak Zeda. Apa kabar? Kak Zeda, mohon maaf izin, sebelah sana ada penitipan tas sebenarnya. Oh iya. Kak Zeda. Titipin dulu. Aku jalan dulu ya. Titipin Kak Jeda nanti kalau beli tas di aku ya Kak Gak akan Jeda. hilang di sini, aman. Ya, hanya lu. Kak Zeda sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Zeda, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Bang Hotman, sebentar ya Bang Hot. Ini ceritanya juga hot banget. Ini Kak Zeda Salim, sahabat dari seorang Ria Ricis. Siapa sih tahu ceritanya seperti apa? Kita mau kasih lihat dulu Zeda Salim yang buka suara tentang gugatan cerai dari Ria Ricis untuk sang suami. Iya. 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 Zeda Salim. Ya. Sedekat apa sih sama Ria Ricis? Ya cukup dekat ya, bukan hanya sekedar teman dekat, tapi sudah saya anggap seperti adik sendiri. Karena kenalnya awalnya kan dengan Ustazah Oki. Perkenalannya awalnya saya diundang di podcast. Akhirnya sering berhubungan, sering silaturahmi, sering berkomunikasi, akhirnya dekat sama Ricis. Kemarin Kak Zeda sempat menghampiri Ria Ricis ya, dan ini juga kita mau kasih lihat postingan Zeda Salim bersama dengan Ria Ricis. Sedih dengerin ceritanya. Ada postingan berikutnya. Udah ke emosi dengerin ceritanya. Sedih dan juga emosi. Itu perasaan yang bisa menggambarkan ya. Ya, Sedihnya tuh kenapa? Dan apa yang membuat emosi? ya, aduh, ini Udah pengen dengar. Sedihnya kenapa? Sedihnya sebenarnya dulu. gini ya, banyak sih curhatan-curhatan yang dia sampaikan ke saya, tapi itu kan privacy ya. Saya tidak boleh membuka, walaupun saya tahu dari akar-akarnya, daging-daging dalamnya, saya tidak elok lah untuk menceritakan itu. Cuman yang pasti ada momentum dia bercerita saya merasa sedih, dan ada momentum saya sudah emosi gitu ya. Kok Sama perempuan. ya sebagai sesama perempuan kok sefatal ini gitu. Tapi ya sudahlah, saya sih cuma bisa bilang dari inti pembicaraan itu saya mencoba untuk berbicara yang baik-baik aja ya. Sebenarnya saya melihat walaupun kita sebagai manusia memandang wah ini kayaknya sulit nih ya dipersatukan lagi, kayaknya nggak mungkin, impossible ya, karena karakternya Ricis itu kan udah straight banget ya, lurus dia, kalau dibengkok-bengkokin lagi susah. Karakternya dia orang logika, orang logis, realistis. Oke, itu seperti yang disampaikan sama Kak Zeda Ya, Salim tapi tadi saya ya. berpikir di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sudah berikhtiar dan kalau Allah sudah berkehendak, tidak mungkin. Walaupun pintunya terbuka hanya sedikit, saya yakin insya Allah ada kemungkinan lah Oke, untuk rujuk. Mbak Zeda, oh iya. Mbak Zeda, tadi kan Mbak Zeda bilang banyak sekali ya dari yang bikin emosi, bikin sedih, bikin segala macam. Jika berkenan, tidak harus juga. Salah satunya, Yang di medsos ada kan? Apa itu tadi Bang? Tulis di medsos. Apa itu? Lama tidak disentuh. Kelakuan ini semua nih, lama tidak menyentuh. salah satu yang fatal yang tadi Mbak Zeda bilang itu salah satu saja dia berkenan gitu juga. Aduh, saya no komen ya kalau udah bahas tentang hubungan suami istri. Oke, ya, kalau no yang comment keduanya. kenapa Kak Zeda posting? Maksudnya spill seperti itu? Ya, Ricis itu kan manusia ya. Saya hanya ingin masyarakat itu tahu bahwa dia itu juga bisa merasakan sedih.
merasakan sakit. Selama ini yang muncul di media kan dia selalu tertawa, dia selalu ceria. Jadi orang menghujat dia tuh sesukanya, menyudutkan dia sesukanya. Tujuan saya mengcaption atau memposting itu agar masyarakat di luar sana tahu. Ricis ini wanita juga bisa merasakan rasa sakit, dia bisa menangis. Tapi tanpa kasih ada posting pun kami juga tahu Ricis wanita atau pria punya perasaan, punya emosi. Ya, jadi tujuan spillnya itu apa? Kami masih penasaran spillnya itu apa sebenarnya sih? Ya agar masyarakat tidak menghakimi dia, agar masyarakat tidak menghujat dia dengan tuduhan yang brutal. Saya ingin masyarakat berempati kepada dia. Apalagi kan banyak ya menghujat dia, bukan hanya dari kalangan netizen, masyarakat, bahkan YouTuber. Saya berempati. Jangan hujat, wanita ini sedang dalam kesakitan. Kak Zelda, mohon maaf ya. Sedang dalam masalah. Mohon maaf, boleh koreksi saya kalau salah. Kalau urusan menghujat ketika ada yang menggugat cerai, Ria Ricis menggugat Teuku Ryan, justru bukannya empati dan juga simpati masyarakat itu jatuhnya ke Ria Ricis, kenapa harus dihujat? Yang faktanya yang terjadi, Ricis yang banyak dihujat. Kalau saya melihat pemberitaan media dan dia juga bercerita banyak. Ini saya baru tahu dari Kak Zelda loh, saya bahkan belum pernah melihat bahwa adanya hujatan-hujatan seperti itu. Ya banyak kayak yang nyinyir. Misalnya apa ya. sih? Misalnya apa? Nyinyirnya apa? Ya yang nyinyir lah, dibilang istri nggak bersyukur, segala macam. Saya melihat istri yang banyak mengatur. Iya betul, istri yang egois, terus gugat cerai. Aduh, nggak bersyukur banget sih udah punya suami. Saya nggak bisa diam sebagai orang dekat. Saya ingin menunjukkan sebagai sesama perempuan. Ya, sebagai sesama perempuan. Tidak mungkin seorang wanita menggugat sekalipun dia tidak merasakan sakit. Jangan dipikir, ini Kak Dewi dan saya mengalami. Seorang wanita yang menggugat cerai bukan berarti dia baik-baik saja, hatinya hancur. Aja Dewi Persik. Ya, seorang wanita yang bercerai, berpisah dengan suaminya, itu sama saja separuh nyawa diambil, rasanya sakit gitu. Tapi soal hujat-menghujat ya, nyinyir-menyinyir, itu kan juga datangnya bukan hanya ke Ria Ricis, ke Teuku Ryan sebagai suaminya juga banyak yang bilang, kamu cuma pansos nikah sama Ria Ricis, kamu cuma ambil keuntungan segala macam. Jadi sebetulnya imbang kan maksudnya untuk nyinyiran dan juga komentar-komentar itu? Karena belum adanya kejelasan sebenarnya. Kalau saya lebih support sesama wanita aja ya. Lebih karena women support women? Karena saya lebih mengenal Ricis ya daripada Rian. Makanya tapi saya lebih ke Ricis. Ricis tahu? Ricis tahu? Ya, sebelum saya diundang di beberapa TV, salah satunya di Ambiar, Pagi-Pagi Ambiar dan beberapa program TV yang lain, saya pastinya mendahulukan etika. Saya sudah meminta izin dulu kepada Ricis, apakah diizinkan, termasuk yang komen TikTok kemarin yang lagi viral itu. Nanti kita kasih lihat ya. Itu sudah ditonton oleh Ricis dan Masya Allah dia berterima kasih ya, karena dia merasa dibela, dia merasa didukung, karena selama ini dia disudutkan, dihujat, semuanya bungkam, tidak ada yang membela dia. Dan datang ke sini pun saya minta izin dulu, Dek, saya manggilnya Dek ya, boleh nggak diundang untuk ngasih statement tentang kamu, saya mensupport kamu. Dia senang banget. Oke, Kak Zeza Salim, sepengetahuan kakak, apakah Ria Ricis masih tinggal serumah dengan Teuku Ryan? Udah enggak. Sudah berapa lama? Lama, cukup lama. Berapa lama? Cukup lama. Lebih dari 5 bulan? Iya, kurang lebih. Yang memutuskan untuk tidak tinggal serumah, apakah Ria Ricis yang meminta suaminya untuk pergi atau Teuku Ryan dengan kesadaran sendiri pergi dari rumah? Itu bukan ranah saya untuk menjelaskan. Itu biar dari keluarganya. Intinya sudah cukup lama dan saya rasa Ricis juga sangat menyukai keadilan ya. Membagi waktu anak antara dia dengan suaminya pun juga sangat adil. Oke, jadi ada pembagian walaupun waktu ya? Dia punya rasa kecewa ya, Ricis itu seperti yang saya bilang, Ricis itu karakternya dominan otak kiri, dia realistis, dia menyukai keadilan, dia logis, dia sistematis, dia menyukai keadilan. Kak Zelda, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya. Sosok diduga kakak ipar Ria Ricis ungkit kesalahan fatal Teuku Ryan tak sentuh istri sejak lahir. Dan ini lahiran mungkin ya. Jadi viral di media sosial, termasuk yang disampaikan oleh Bang Hotman. Tanggapannya, Kak Zelda? Maksudnya nggak disentuh? Nggak disentuh, bukan bisa begini doang gitu loh. Secara batin? Ya gini ya. Nafkah batin ya? Seorang istri, ini untuk semua ya, saya global. Saya global ya. Seorang istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, tapi juga butuh nafkah batin. Ya, nafkah lahir kalau seorang suami tidak bisa memberikan, seorang istri dihalalkan untuk mencari nafkah lahir di luar, bekerja untuk makan, untuk mencukupi pakaiannya, kebutuhannya sehari-hari. Tapi kalau sampai si istri tidak dikasih nafkah batin, itu zolim, karena seorang istri hanya bisa mendapatkan nafkah batin dari suaminya.
Ya ini global ya. Jadi sebenarnya mau batin, mau lahir, tetap aja kalau misalkan tidak diberi oleh suami itu tetap aja zolim. Tapi istri itu lebih tepatnya lebih senang kalau misalkan diberi nafkah batin karena dia merasa ada. Ini senasib nih. Oh Nih. iya. Kak Dewi, ini buat semua ya. Saya nggak nyindir siapa-siapa. Saya sama Kak Dewi merasakan gimana rasanya tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Ya, kita merasakan. Seorang Kenapa Bang Hotman? Bang Hotman kenapa? Saya cuma mau bilang hati-hati buat laki-laki di luar sana dalam memperlakukan wanita. Karena sesungguhnya kau menghalalkan wanita atas nama Allah. Berikan dia haknya, berikan dia nafkah lahir dan batin yang adil. Kita merasakan gimana rasanya tidak diberikan nafkah lahir batin yang layak. Jangan zolim kepada perempuan. Tapi yang kemarin-kemarin aku lahir doang Kak, batin doang. ya. Ini kebanyakan dapat nafkah batin, Mbak. Tapi maksudnya Bang. Kak Zeda kita harus meluruskan juga. Ini kan bukan hanya wanita. Karena gini, Tapi gini, Kak Zeda, batin itu penting betul, banget Kak buat Zeda seorang silakan istri. dulu. Tapi kita juga harus Dan- luruskan. Kita harus luruskan ini bukan masalah gender juga, masalah hak lahir batin itu juga laki-laki juga berhak untuk Iya. mendapatkan nafkah batin dari Dan perempuan. nafkah batin itu tidak hanya berhubungan suami istri, tapi Iya. komunikasi, kebersamaan, penting. perhatian, Jadi pengacara aja. sayang. Ya baik, tapi kita Itu penting ya. Kita coba Ini global ya, buat global. semua Kita suami. sisihkan gendernya juga ya Kak Zeda ya, tolong ya, karena bukan hanya perempuan, laki-laki juga Ini punya hak saya untuk sebagai itu. perempuan ya, Oke. mewakili Berarti suara kalau hati sudah tidak perempuan. nafkah lahir batin 3 bulan Jadi- itu berarti jatuhnya sudah talak, betul ya? Ini Itu kenapa itu ahli agama yang menjelaskan. Jadi jangan emosi dulu. Kita berbicara bukan mengenai gender, tapi di mana-mana perempuan itu kan lemah, kaum yang lemah. Betul. Jadi itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Buat saya perempuan kaum yang kuat justru. Lu malah terbalik, lu terlalu kuat. Makanya aku harus cari suami yang kuat, Bang. Oke, Kak Zeda kita mau kasih lihat Enggak, yang karena gini, sebentar saya tambahin sedikit ya. Kalau perempuan tidak diberikan nafkah batin itu fatal. Bahkan bisa membahayakan nyawa. Saya merasakan itu. Saya sudah mengalami KDRT ya oleh oknum Habib ya. Saya tidak diberikan nafkah batin dan lahir secara layak. Saya sampai rusak mental saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ricis sama nggak seperti Mbak Zeda? Ini saya cuma mewanti-wanti laki-laki bahwa di luar sana hati-hati kalau tidak memberikan nafkah batin perempuan. Nggak. Setiap perempuan kan daya tahan perasaannya berbeda-beda. Beda, setuju. Kalau ada wanita yang kuat, tapi ada wanita yang lemah. Contohnya seperti Tapi saya. kalau Ricis sama nggak kira-kira? Sampai dirawat kayak di rumah Mbak sakit Zeda? jiwa. Kalau aku memberi banget. tolong dong nadanya di F minor. Tidak semua laki-laki. Mbak Zeda, artinya pertanyaan aku belum dijawab. Statement tadi termasuk dengan Ricis seperti itu, seperti Mbak Zeda. Enggak, saya berikan statement sesuai dengan apa yang saya alami, dengan KDW alami dan secara global. Ya, Ini kan kita tujuan perempuan tujuan ini. kita di sini berbicarakan untuk Kan yang bermanfaat. ditanyanya Ricis. untuk Kok bawa orang Dewi? banyak. Emang lu pernah dirawat, Wi? Gua nggak pernah dirawat di rumah sakit jiwa ya. Bukan, maksudnya adalah pernah punya cerita yang sama. Oh iya, cerita yang sama ya. tentang rumah Kak Zeda tangga. kita mau kasih lihat dulu. Ini juga ada satu komentar, ada artikel, kemudian ada komentar juga. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu. Mas Rio juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik. Nah gimana tuh? Itu dari tekuriannya langsung loh, Mbak Berarti dia Zeda. bantah. Berarti Ada bantahan loh tekuriannya. Berarti Berarti maksudnya itu artinya disentuh. Iya, gimana Mbak Zeda tanggapannya? Tentu dong. Saya no komen ya kalau bahas tentang Rian ya. Udah emosi aja nih ya saya kalau bahas tentang sosok ini. Cuman yang pasti gini ya. Layaknya yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Ya. Ya jika memang benar ada konflik ya. Ya tabayun ya. Bicara baik-baik. Kalau salah ya minta maaf. Kalau tidak salah ya tetap minta maaf. Ini kan karena menyangkut keutuhan keluarga. Kalau saya sih berharapnya cuma simpel aja ya Kak Dewi ya. Saya sebagai orang dekat saya berharap ini bisa diselesaikan baik-baik. Lebih bagus lagi kalau bisa kembali utuh. Ya saya doakan semoga masih ada kesempatan walaupun bagi orang secara logika ya ini nggak mungkin ya. Ini impossible bisa disatukan karena Ricis tuh orangnya susah banget dibengkok-bengkokin lagi karena dia tuh kalau sudah memutuskan sesuatu sudah dia pikirkan matang-matang. Dia seorang yang cerdas dalam berpikir ya. Oke, Kak Zeda, kondisinya Ria Ricis ketemu sama Kak Zeda saat itu, Kak Zeda melihatnya seperti apa sih? apakah lagi galau kah atau Yang pasti sangat berbeda jauh dengan awal-awal saya bertemu dengan dia. Dia sangat ceria. yang kemarin Dia sangat ceria. Tapi dari pertemuan kemarin ya baru aja sebelum dia berangkat ke Eropa kan sempat diundang ke rumahnya silaturahmi.
Saya melihat ada air mata yang dia tahan, dan dia memang tipikal orang yang tidak suka menunjukkan air mata, kesedihan di depan banyak orang, bahkan termasuk di depan keluarga, orang dekat. Salah satunya saya, dia juga tidak suka menunjukkan air matanya. Tapi saya paham dia hanya sedang berusaha terlihat baik-baik saja. Ya. Oke, ini kita mau kasih lihat ada satu direct message ya dari Ria Ricis ke Mbak Zeda melalui Instagram. Mbak, terima kasih ya. Aku baru lihat wawancara Mbak di TikTok. Kuat ya sayang. Maksud Mbak Zeda mengcapture ini kemudian memposting ke story itu apa Mbak? Ini kan percakapan pribadi. Ini adalah satu bukti bahwa kan banyak yang bilang ngatain saya pansos segala macam. Kalau pansos itu kan tidak kenal tapi komen, sok tahu ya, nggak izin lagi. Oh nggak izin ya benar. Nggak izin lagi. Nah, paling tidak dengan saya mengcaption ini masyarakat tahu bahwa nggak ada. Buat apa pansos-pansos? Kalau saya mau pansos, saya udah tahu masalahnya dari dulu. Kenapa baru sekarang gitu? Mending dibongkar semua kalau pansos. Iya, saya tahu dari akar-akarnya masalahnya. Enggak, saya cuma menunjukkan bahwa ini loh, saya sudah dapat izin dan saya berkomentar itu sudah dapat izin dari yang bersangkutan, tidak keberatan, malah mengucapkan terima kasih. Oke, sudah mendapat izin. Lalu tujuannya apa? Tujuan apa itu? Dengan memposting. Yang memposting ini tadi. Memposting permasalahan rumah tangga, kondisi Ria Ricis, itu tujuannya apa Mbak, kalau boleh tahu? Yang saya bicarakan kan hanya sesuatu yang baik ya. Yang saya tonjolkan kan sifat-sifat baiknya Ricis. Itu adalah salah satu strategi saya untuk membungkam masyarakat yang suka menghujat dia, yang suka menjelek-jelekan dia. Itu tujuannya. Ya, dia ini punya sisi kebaikan. Saya tidak suka membicarakan keburukan. Oke, jadi kalau di sini Kak Zeda lebih mau membungkam mereka yang nyinyir gitu ya. Jadi tahu nih kondisinya seperti itu. Nggak semua, nggak dia ini manusia, wanita juga bisa merasakan sakit. Mbak Zeda masih ada komunikasi sama Ria Ricis? Alhamdulillah masih. Baru kemarin ketemu. Kemarin dia mau ke Eropa ya, karena memang dia dominan otak kiri, self healingnya memang wisata, jalan-jalan. Itu cara dia mengumpulkan energi lagi di saat hatinya. Gua ada pertanyaan nih, mungkin Dewi Persik bisa jawab. Kan salah satu alasan cerai itu kan kalau tidak dikasih nafkah batinnya. Iya. Ya terus siapa saksinya bahwa tidak dikasih nafkah batin? Siapa yang tahu gitu loh? Emang harus ada saksi bang kalau Ya gimana dong? Bukti, sebagai bukti. Benar juga ya, tapi benar Apa juga ya. buktinya? Tapi Itu benar. kan kejadian di kamar. Sebagai pengacara tapi benar juga pertanyaannya. Begini, maaf Bang Hotman, nafkah batin itu kan tidak harus berhubungan suami istri di Di antara kamar. kita bicara itu dulu lah, kita batasi dulu. Nafkah batin itu kan komunikasi, perhatian, kasih sayang. Sebentar dulu. Itu ini pertanyaan, kebutuhan batin yang di kamar maksud saya. Itu kan itu di undang-undang itu ada salah satu alasan cerai. Cuma pembuktiannya gimana? Masa harus disuruh ngintip tiap malam gitu loh. Tapi itu pertanyaan saya juga bingung gimana jawabnya ya. ya balik lagi ke agama masing-masing. Pembuktiannya gimana gitu loh. Iya benar juga sih, gimana buktinya ya. Oke baik, tapi Mbak Zeda terima kasih banyak ya sebagai sahabat dari Ria Ricis ya. Ini sekali lagi untuk membungkam yang suka nyinyir tuh ya. Oke, Mbak Zeda, apa yang mau disampaikan untuk Ria Ricis dan Teuku Ryan? Ya, saya sebagai orang dekat hanya bisa memberikan doa terbaik ya, agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada konflik, dan terutama saya mensupport ya Ricis ya, karena Masya Allah Ricis baik banget sama saya, Ustazah Oki baik sama saya, keluarga besar mereka juga sangat baik pada saya. Jadi saya hanya bisa memberikan doa dan meminta kepada masyarakat luas, netizen, tolong jangan banyak menghujat Ricis ya, dia saat ini dalam kondisi kesakitan ya, istri mana yang tidak sakit. Gak ada rumah tangganya itu. Hendak bercerai dengan suaminya itu ibarat separuh nyawanya itu diambil. Ya, itu Kak Dewi setuju ya, karena kita sudah merasakan. Jadi walaupun Ricis di luar terlihat ceria, tapi pasti hatinya rapuh. Ketawa seakan gak ada masalah apa-apa, hatinya sebenarnya sedang hancur. Walaupun dia tidak menjelaskan itu dengan kata, tapi dari mata, dari air mata, saya bisa. Kak Zeda, ada kemungkinan Ria Ricis untuk mencabut gugatan cerai atau rujuk dengan seperti yang saya bilang tadi, setelah kita ngobrol, walaupun secara logika nih ya, kita sebagai manusia melihat, aduh susah nih, karena Ricis karakternya tuh, dia kalau memutuskan sesuatu udah dipikir matang-matang dan nggak bisa diganggu gugat. Sorry, saya berpikir, iya atau tidak? Saya berpikir sebenarnya masih ada, hanya dia realistis ya, dia butuh bukti. Ya, jika ingin mempertahankan, berikan bukti kalau kamu mencintai saya, masih menginginkan saya.
Ini semua tergantung dari si suami. Baik. Intinya wanita itu ingin diperjuangkan, udah titik. Betul. Kalau gue udah perjuangin lu dolak mulu. Ya, Abang setengah-setengah sih. Intinya apapun itu kita harus kembali pada fitrah kita sebagai manusia dalam kehidupan, bahwa apapun itu yang namanya perasaan, pasangan, bahwa tidak ada yang abadi. Semangat Icis, Rian. Ayo kita tunggu ke sini.